Jadi cara untuk mendeteksi isim itu ada 4 cara ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Fal ismu mangka utawi isim yu'rafu iku den kina weruhi bil khafdi kalawan jer wa tanwini lan tanwin wa duhulil alifi lan kepanjingan alif wal lami lan lam wa hurufil khafdi lan huruf khafad. Jadi cara untuk mendeteksi isim itu ada 4 cara. Yang pertama adalah jer, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah kepanjingan al, yang keempat adalah huruf khafad. Nah, jadi inilah yang disebut alat untuk mendeteksi isim. Jer, tanwin, al, dan huruf khafad ya. Kita ambil contoh misalkan dari yang biasa kita baca aja, misalkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalawan nyebut jenengan Allah kang mapari nikmat agung ing dalam dunia tur kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat pakot balaka. Jadi bismi ya, bismi ini isim karena ada huruf khafad. Ya, huruf khafad. Allahi ini isim karena ada al. Ar-Rahmani ini isim karena ada al. Ar-Rahimi isim karena ada al. Perlu saya jelaskan ya bahwa al di sini untuk lafaz Allah ini alnya adalah al-ma'rifat ya. Jadi ini adalah gabungan dua isim. Ya, gabungan dua isim atau mudof ya, idofah. Imtizazus maini ala wajhin yufidu ta'rifan au tahsison. Jadi idofah itu menggabungkan dua isim dengan cara memberikan faidah makrifat ya, atau khusus. Sebut dengan idofah. Oke, saya beri pencerahan sedikit ya, Jadi untuk al ya, untuk al makrifat ini, al ismu mustakun minas sumuwi wa huwal uluwu la minal wasmi wa huwa alamatu wallahu alamu alamul lidzati lidzatil wajibil wujudi. Wallahu utawi lapan Allah alamun iku alam lidzati aran kadue zat. Jadi lafaz Allah ini adalah nama yang mempunyai zat, yaitu Allah. Wajibil wujudi kang wajib wujude. Jadi harus wujud lafaznya, yaitu lafaz Allah gitu. Seperti itu ya. Wa asluhu ilahun, lan utawi asale lafaz Allah ilahun iku ilah. Wahwa ismu jinsin, wahwa lan utawi lapan ilah ismu jinsin iku isim jinis ya, iku isim jinis. Likulli ma'budin kadue saban-saban kang disembah. Summa urifa nuli den makrifataken, kemudian dimakrifatkan lafad ilah ini bi'al dengan al. Wahudifatil hamjatu, kemudian dibuang hamjahnya. Dimakrifatkan al ini. Seperti ini. Disambungkan. Set. Jadilah lafaz Allah. Fil ma'budi ing dalam date kang disembah.
bihaqi kalawan sanyatane wahwal ismul a'dhamu wahwalan utawi lafad Allah ismul a'dhamu iku asma kang leuwih agung ingdal aksari ing dalam mungguhe wong akeh walam yusamma bihi lan ora den arani bihi kalawan lafad Allah ghairuhu sopo liyane Allah. Jadi tidak boleh ya siapapun dinamai Allah walau ta'annutan sanajan karena angas ya walaupun dipaksakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk ba, setiap kita menulis lafaz basmalah itu selalu panjang ke atas seperti ini. Jadi kalau ada orang yang menulis lafaz basmalah misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini salah, ya. Jadi harus dipanjangkan ke atas sedikit. Seret. Seperti itu. Bismi. Ya, harus panjang seperti ini. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Asluhu bi ismin fahudifatil hamjatul likasrotil istimali watwilatil ba'u iwadon anha pasoro bismin. Utawi asale bismin iku lapad bi ismin. Lapad bi ismin. Pahudifat maka den buang al hamjatu opo hamjah. Ya, dibuang hamjah ini nih. Likasrotil istimali karena akeh kanggone. Jadi terlalu banyak pemakaiannya. Watwilatil ba'ulan den dawakaken opo umahe ba, kemudian dipanjangkan rumah ba-nya ke atas. Lan den dawakaken opo umahe ba iwadon anha karena tutukeran saking hamjah. Pasoro mangka dadi ya bismin iku lapat bismin. Qauluhu bismin jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdufin ittifaqon. Utawi pangandikan iki musonib lapad bismin iku jar lan majrur. Muta'alliqun kang ta'alluq bimahdufin kalawan fi'il kang den buang ittifaqon hale sepakate ulama. Qadarahul basriyuna ibtidai qadarahu wis takdire hu ing mahduf sapa ulama basroh kabeh ibtidai kalawan lafad ibtida. Wal kupiyuna abtadi'u lan ulama kupah kabeh abtadi'u kalawan lafad abtadi'u. Wallahi majrurun lan utawi lafad Allah iku den jeraken li annahu satuhune ing satune lafad Allah karena satuhune lafad Allah mudhofun ilaih iku mudhof ilaih ya. Hada huwa masruh Ar-Rahmani naktun ba'da natin. Lan utawi lafaz Ar-Rahmani naktun lillahi. Utawi lafaz Rahman iku dadi sifat kadue Allah. Ar-Rahmani naktun lillahi utawi lafaz Rahman iku dadi sifat kadue Allah. Jadi lafaz Rahman ini adalah sifat kepunyaan Allah. Ar-Rahmani naktun ba'da natin. Dan lan utawi lafaz Rahim iku dadi sifat sawise sifat. Maksudnya menjadi sifat kedua atau sifat sani. Ya. Hada huwa mashuru, hada utawi iki qaul, huwa utawi ku hada mashurun iku qaul kang masuraken. Itu ya. Kemudian kalau di tarkibnya seperti ini. B huruf jer ismi majrur harus jer alamat jernya kasroh dohir. Kasroh dohir itu maksudnya begini. Kasroh dohir. Jadi pakai alamat asli. Alamat i'rab asli ya. B huruf jer ismi majrur harus jer alamat jernya kasroh dohir. Sejumlah jer majrur ta'aluk kepada fi'il fa'il yang dibuang takdirnya. Ai abtadi'u bismillahi. Ay huruf tafsir abtadi'u kalimah fi'il mudhari tidak diperintah harus rofa, alamat rofanya domah dohir. Fa'ilnya domir ana. B huruf jar ismi majrur harus jar alamat jar kasroh dohir. Sejumlah jar majrur talu kepada abtadi'u. Ismi mudhof Allahi mudhofin ilaih harus jar alamat jarnya kasroh dohir. Ar-Rahmani menjadi sifat awal dari lafaz Allah harus jar alamat jarnya kasroh dohir. Ar-Rahimi menjadi sifat sani ya, sifat kedua dari lafaz Allah harus jer alamat jernya kasroh dohir. Ya, jadi sifat itu adalah naat ya.
naat itu adalah harus seperti ini. Di naat itu kalau jer semua ya. Jadi ini sifatnya Allah. Jadi, naat itu adalah an-na'tu tabi'u lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirih. Jadi naat itu adalah lafaz yang mengikuti kepada makna lafaz yang diikutinya. Kalau rofa ya. Kalau nasob. Kalau jer misalkan, kalau apa jer, kalau makrifat ya apa? Pokoknya makrifatnya dan nakirahnya harus mengikuti kepada man'utnya gitu kan. Kepada lafaz yang diikutinya. Dan sifat di sini ya, untuk sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahmani Rahim ini adalah sifat hakiki. Jadi sifat yang sebenar-benarnya gitu kan. Sifat Allah yang sebenar-benarnya disebut dengan sifat hakiki. Dan sifat hakiki itu harus mendapat syarat 4 ya dari 10. 1 ya, boleh jer. Boleh jer membuang rofa dan nasob mendapat syarat 1 dari 3. Kedua, boleh ifrad membuang tasniah dan jamak mendapat syarat 2 dari 6. Ketiga, boleh tazkir membuang ta'nis mendapat syarat 3 dari 8. Keempat, boleh ta'rif membuang tankir jumlah mendapat syarat 4 dari 10. Gitu ya. Ketika dibaca Ar-Rahmana Rohima, ini menjadi maf'ul mutlak dari fi'il fa'il yang dibuang takdirnya. A'ni Rohmana Rohima. Huruf tafsir, a'ni kalimah fi'il mudhari tidak diperintah harus rofa, alamat rofanya domah muqaddarah ya mawjudah dalilnya jer, fa'ilnya domir ana. Ar-Rahmana menjadi maf'ulnya harus nasob, alamat nasobnya fathah dohir. Wa ani rohima wa huruf atop ani kalimah fi'il mudhari tidak diperintah harus rofa, alamat rofanya domah muqaddarah ya mawjudah dalilnya jer, fa'ilnya domir ana. Ar-Rahima jadi maf'ulnya harus nasob, alamat nasobnya fathah dohir. Ketika dibaca Ar-Rahmanu Rahimu, Ar-Rahmanu Rahimu ini menjadi khobar mubtada mahdhuf ya. Takdirnya huwa Rahmanu Rahimu. Huruf tafsir huwa kalimah isim domir baris mumpasil la mahalha minal i'rab mabni fathah ma'rofa jadi mubtada. Ar-Rahmanu jadi khobar, harus rofa, alamat rofanya domah dohir. Wa huwa rahimu wa huruf atop huwa kalimah isim domir baris mumpasil la mahalha minal i'rab mabni fathah ma'rofa jadi mubtada. Ar-Rahimu jadi khobar, harus rofa, alamat rofanya domah dohir. Nah seperti itu ya. Kemudian kita hapus dulu, ini terlalu runyam karena bornya cilik ya, bornya kecil, ini sempit. Kemudian lafaz Allah ini sakti. Jadi lafaz Allah ini bukan sembarang lafaz. Ya, lafaz Allah. Allah. Jadi lafaz Allah ini walaupun lafaz tapi bukan sembarang lafaz. Ketika kita hapus alifnya, alnya, ini alifnya ya, alif ma'rifat, namanya alif ma'rifat ya. Alif ma'rifatnya kita buang. Maka i'rabnya berubah menjadi lillahi. Lillahi ya. Lillahi. Lillahi. Lillahi ma fis samawati, ma fis samawati wa ma fil out wa ma fil out. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala ya, lillahi punya Allah, milik Allah, kadue Allah,
apa-apa yang ada di langit, samawati wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Ya. Kemudian kita buang lamnya, lam ma'rifat. Lam ma'rifatnya kita buang. Maka i'rabnya berubah menjadi lahu. Jadi lahu. Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sama saja. Maknanya sama saja dengan yang di atas. Kemudian kita buang lamnya, ini lam asli ya. Lam aslinya kita buang. Tinggal hu. Ya. Tersisa hanya hu. Hu ini mengandung domir huwa. Huwa. Dan hu sendiri mempunyai makna memiliki. Miliknya. Miliknya. Hu itu maknanya miliknya. Itu kan? Huwaladzi la ilaha illa huwa alimu huwa alimul ghaibi wassahadati huwa rahmanu rahimu. Kalau naat seperti ini ya. Jadi huwa rahmanu rahimu. Jadi kalau misalkan ini sifat daripada huwa. Huwa yaitu Allah. Jadi huwa rahmanu rahimu. Jangan huwa rahmani rahima, itu salah. Jadi kalau rofa semuanya. Jadi huwaladzi, dia yang, ya, huwaladzi, dia tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Huwallahul ladzi. Maaf ya, saya tadi ketinggalan. Huwallahul ladzi. Huwallahul ladzi. Dia Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Huwa alimul ghaibi wassahadati. Huwa dia Allah alimu mengetahui kepada yang gaib, wassahadati yang nyata. Huwa rahmanur rahim, dia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dari hu ini kita buang. Hu-nya kita buang, kita hapus. Hilang hu-nya. Adalah yang percaya kepada yang gaib. Tidak ada.
Jadi kalau kita sholat, yang disembahnya itu adalah lafad, itu salah. Ya. Jadi yang disembahnya adalah zatnya, zat Allah. Yang disembahnya adalah zatnya, yaitu zat Allah, bukan lafad. Permasalahannya kalau kita menyembah lafad, Allahu Akbar, di sini lafad, bayangannya adalah lafad, bukan zatnya. Yang menjadi permasalahan ketika kita usai sholat atau beres sholat. Kita keluar meninggalkan tempat sholat, di luar nih kita langsung kita berbuat gibah atau nahi mungkar terlarang lainnya. Karena apa? Karena yang disembahnya adalah lafad. Ketika setiap sholatnya yang disembahnya adalah lafad. Tapi kalau zatnya yang disembah, Allah, ketika selesai sholat, keluarlah dari tempat sholat. Keluar, mau melakukan kejahatan. Ya. Ketika mau melakukan kejahatan, misalkan, mau ngomongin orang, mau gibah, dan lain sebagainya, itu kita selalu ingat, mempunyai rem cakram. Gitu kan? Mempunyai rem cakram. Ketika kita mau ngomongin orang, misalkan nih, mau berbuat gibah, atau fitnah, dan lain sebagainya, langsung kita ingat, wujud kidambako mu'alafatul lil hawadisi, terus mana-mana. Gitu kan? Karena kita, yang disembah itu setiap kita sholat itu adalah zatnya. Sehingga kita merasa bahwa Allah itu dekat gitu. Kemudian, kita mau masuk umpama ke hutan ya. Ke hutan nih. Di hutan itu ada pocong, misalkan hantu, dan lain sebagainya ya. Kita takut nih. Takut. Langsung di hati nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan lain sebagainya. Langsung ingat. Lah, saya tidak takut. Hidup dan mati saya itu urusan Allah. Langsung jalan ke hutan. Tidak takut pocong ya. Begitu. Kemudian kita bisnis misalkan. Berbisnis. Mendapatkan uang 10.000 atau dikasih uang 10.000 oleh teman kita nih. Dikasih uang 10.000 ya. Atau 1.000 perak lah. Dikasih uang. Marah, otomatis kan mau marah nih. Mau marah, mau emosi. Begitu kita mau emosi, kita langsung teringat. Teringat kepada zatnya Allah. Gitu kan? Teringat kepada zatnya Allah. La in syakartum la azidannakum. Saya tidak boleh emosi, saya tidak boleh marah. Hari ini rezekinya 1.000 perak. Gitu kan? Saya tidak boleh marah. Dan marah itu adalah timbul dari setan. Dan marah itu adalah kelakuan iblis gitu kan. Sehingga tidak jadi marahnya. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan melebihkannya. Dan tidak bersyukur, maka akan tambah disengsarakan oleh Allah. Nah, begitu. Jadi kalau kita sudah mengenal zat Allah, insya Allah setiap apa langkah kita itu, Allah itu seolah-olah dekat. Gitu kan? Dekat. Jadi CCTV begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa, Kang? Apa? Fi'il mu'tal. Itu ke fi'il mu'tal ya. Oke, saya akan jawab ya, semampu saya. Fi'il mu'tal ya. Kalau fi'il mu'tal itu adalah huwa ahadu usulihi harfu ilatin. Jadi fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya ya terdiri dari huruf ilat ya. Apa sih huruf ilat? Jadi begini. Dari 28 huruf hijaiyah ini terbagi dua. Yang pertama huruf shoheh ya. Shoheh ya, shoheh. Shoheh. Yang kedua ilat. Yang kedua ilat ya. Jadi huruf shoheh ada huruf ilat. Huruf ilat itu adalah wawu, alif, iya. Ini disebut dengan huruf ilat ya. Ini disebut dengan huruf ilat, wawu, alif, iya. Selebihnya dari ini
adalah soheh. Berarti alif, ba, ta, sa, jim, dan sebagainya itu adalah soheh. Kecuali yang waw, alif, iya. Soheh artinya sehat. Artinya sehat. Sedangkan ilat itu tidak sehat. Karena lawan kata sehat itu tidak sehat. Gitu kan? Sebenarnya bukan penyakit. Ini adalah, jadi ilat ini adalah tidak sehat. Contohnya begini. Ada orang sehat, nih ya. Ada orang sehat menggendong orang sakit. Kan kalau bahasa Indonesia nih, kalau bahasa Sunda maksud saya nih, sehat itu jalinger ya. Jalinger jigdrag gitu kan, cincreng gitu kan. Kemudian yang cincreng ini, yang sehat ini menggendong orang yang sakit. Otomatis akan berat. Berat begini. Nah, sehingga kalau dalam kalimah ya, kalau dalam kalimah fi'il mu'tal seperti ini, maka yang namanya huruf ilat itu biasanya dibuang, diganti, atau diidghamkan, gitu kan? Atau diidghamkan. Karena apa? Karena sikol, ya. Jadi dibacanya itu berat, ya. Jadi dibacanya itu berat sehingga banyaknya diganti, dibuang, atau diidghamkan, gitu kan? Karena berat, sebagaimana orang sehat menggendong orang yang sakit, mempunyai beban, ya, berat. Dan huruf ilat ini juga disebut huruf madlin ya. Disebut huruf madlin ya. Huruf mad itu seperti apa? Su'a, seperti su'a misalkan. Su'a. Su'a, si'a. Si'a, su'a, si'a, ja'a, atau kola. Ya, kola. Ini huruf mad. Ya, kalau yang lin itu seperti bai'un, syai'un, ya, bai'un, syai'un, qaulun. Nah, disebut dengan huruf lin ya. Bai'un, syai'un, qaulun. Adapun huruf alif ya, huruf alif. Wal alifu hina idin takunu munqalabatan an wawin awiyain. Jadi ketika huruf alif ini menjadi ilat, ia berfungsi sebagai pengganti waw atau iya. Ya. Begitu ya. Contohnya seperti lafaz kola. Seperti lafaz kola. Ya, seperti lafaz kola. Lafaz kola ini asluhunya atau asalnya adalah kowala. Kowala. Dibuang wawunya. Dibuang wawunya, diganti dengan alif. Maka menjadi kola. Gitu kan. Jadi seperti ini. Wa anwa'uhu sab'atun. Jadi fi'il mu'tal itu ada 7 ya. Wa anwa'uhu sab'atun. Fi'il mu'tal itu ada 7. Al awalul mu'talul fa, yang pertama adalah mu'tal fa. Yang pertama adalah mu'tal fa. Mu'tal fa ini wa yuqalu lahul misal. Disebut dengan bina misal. Apa sih misal? Misal ini adalah serupa. Ya. Serupa atau menyerupai. Disebut dengan bina misal. Limu masalatis sohi, karena menyerupai bina soheh. Ya. Fih timalil harokati, pada huruf yang tidak diganti atau tidak dibuang. Ya, bahkan menerima harokat. Contohnya seperti lafaz wa ada. Wa ada. Jadi dalam ketentuan bina misal ini, waw ini tidak dibuang. Padahal sebenarnya waw ini adalah huruf ilat, ya, tapi tidak dibuang. Karena apa? Karena tidak ada gangguan. Ini lancar-lancar saja dibacanya, seperti wa ada, gitu kan? Jadi tidak dibuang, bahkan menerima harokat. Begitu. Akan tetapi kalau untuk fi'il mudhorenya, waw ini tetap terbuang, ya.
sekalipun ini adalah ketentuan bina misal. Karena fi'il mudhari itu wal mudhari'u makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Anaitu. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang diawali dengan salah satu huruf jaidah yang 4, yaitu amjah, nun, yata, ya. Dan fi'il mudhari itu wahwa marfu'un abadan, selamanya rofa. Selamanya rofa, ya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, kecuali dimasuki oleh amil-amil nasab atau jazm. Berarti kalau untuk fi'il mudhari'nya wa'ada ini terbuang wawunya. Terbuang, diganti dengan iya. Iya mudhari'ah. Berarti menjadi ya idu. Dari fa'ala, ya, ini dari ujian fa'ala. Ya ilu. Jadi fa'ala, wa'ada, yaf'ilu, ya'idu. Kemudian juga untuk wajan fi'latan, ya. Untuk wajan fi'latan dan fi'latun. Untuk wajan fi'latun juga ini terbuang wawunya, ya. Menjadi idatun. Tambah tak marbutoh, ya. Idatan, idatun. Kecuali untuk masdar yang berwajan fa'lan, ya. Fa'lan, maka wawunya tidak dibuang, seperti wa'dan. Wa'dan, ya, wa'dan. Jadi fa'ala, wa'ada, yaf'ilu, ya'idu, fi'latan, iddatan, fi'latun, iddatun, fa'lan, wa'dan, gitu kan. Wa'ada ya'idu iddatan, wa'dan fahuwa wa'idun, gitu kan. Kemudian yang kedua, wasani mu'talul ain. Yang kedua adalah mu'tal ain. Jadi mu'tal ain ini disebut wa yuqalu lahul ajwab, disebut dengan bina azwab. Jadi mu'tal ain ini disebut dengan bina azwab, ya. Wadhus salasah, ia mempunyai 3 huruf. Liqauni madihi ala salasati ahrufin, karena keadaan fi'il madinya 3 huruf. Idza akhbarta an nafsika, apabila dimasuki domir mutakallim. Ya, contohnya seperti lafad qola. Qola. Qola menjadi kultu. Seperti lafad qola menjadi kultu. Atau lafad apa lagi, seperti ba'a, misalkan ba'a menjadi bitu, atau sona menjadi suntuk, ya, menjadi suntuk. Kita hitung 1, 2, 3, ya, benar, ya. Dan ini ajwabnya ya bolong, ya, berlubang. Kemudian yang ketiga al-qismu salisu mu'talul lam. Yang ketiga adalah mu'tal lam. Wa yuqalu lahu nakisu. Jadi mu'tal lam ini disebut dengan bina nakis.
Jadi mu'tal lam ini disebut dengan bina nakis ya. Wadul arba'ah yang mempunyai 4 huruf. Ya. Likauni madihi ala arba'ati ahrufin, karena keadaan fi'il madinya 4 huruf. Idza ahbarta an nafsika, apabila dimasuki dengan oleh domir mutakallim ya. Contohnya seperti lafaz da'a. Seperti lafaz da'a ini menjadi da'autu. Atau lafaz Roma ya. Lafaz Roma menjadi Romaitu. Jadi Romaitu ya. Kemudian yang keempat ya. Hapus dulu. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi'u mu'talul aini walami. Yang keempat ini mu'tal ain dan lam. Ya. Wa yuqalu lahu lafiful makrun, disebut dengan lafif makrun. Karena apa? Karena ada 2 ilat yang merangkap pada satu kalimah, ya. Contohnya seperti lafaz Syai'an ya. Lafaz Syai'an ya, lafaz Syai'an. Jadi lafaz Syai'an ini asalnya atau asluhunya adalah Syauyan ya, Syauyan ya. Jadi Syai'an asalnya adalah Syauyan. Kemudian wawunya dibuang. Wawunya diganti ya, wawunya diganti dengan iya. Maka menjadi lafaz Syai'an. Lafaz Syai'an. Ya, Syai'an. Lafaz Syai'an, itu lafaz Syai'an. Kemudian setelah terbentuk seperti ini ya, diidghamkan. Diidghamkan itu adalah dimasukkan ya. Dimasukkan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan 2 in 1. Jadi bungkusnya 1, dalamnya 2 gitu maksudnya ya. Disebut dengan 2 in 1. Atau diidghamkan menjadi Syai'an. Ya. Akhirnya menjadi Syai'an. Gitu kan? Jadi idgham itu 2 tapi 1 gitu. Bungkus dalamnya 2, bungkusnya 1. Seperti itu ya. Atau dari lafaz kuwatan. Ini asalnya adalah kuwatan. Asalnya adalah kuwatan. Kemudian diidghamkan, dimasukkan menjadi 2 in 1, menjadi kuwatan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, adalah al-qismul khamisu mu'talul fa'i wal lami. Mu'tal fa dan lam. Ya. Wa yuqalu lahu lafiful mafruq ya. Ini disebut dengan lafif mafruq. Ya, karena apa? Karena ada 2 ilat yang terpisah oleh ain fi'il. Ya. Contohnya seperti lafaz waqo. Lafaz waqo. Ini asalnya adalah waqoya. Ini asalnya adalah waqoya ya. Dari wajaran fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaqiu. Fi'il mudhari'nya adalah yaqiu. Asalnya adalah yauqiu. Asalnya adalah yauqiu ya.
Jadi ianya wawunya dibuang, maka menjadi yakiyu. Kemudian yang keenam, al-qismu sadisu mu'talul fa'i wal aini. Jadi yang keenam itu mu'tal fa dan ain. Jadi mu'tal fa dengan ain ini kayainin wa yaumin wa wailin. Ya, seperti lafad yainun, yainun nama tempat ya, yaumun nama hari, atau wailun atau wailun nama neraka ya. Walayubna minhu fi'lun, ini tidak bisa dibentuk fi'il. Jadi mu'tal yang keenam ini tidak bisa dibentuk fi'il, yaitu mu'tal fa dan ain ya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah al-qismus sabi'u mu'talul fa'i wal aini wal lami. Jadi kalau yang ketujuh ini, yang terakhir, ini mu'tal semua. Mu'tal fa, mu'tal ain, dan mu'tal lam. Ini mu'tal semua. Wadzalika wawun wayaun lismail harfaini. Ya contohnya seperti lafad wawun. Ini asalnya adalah wawun. Asalnya adalah wawun. Kemudian wawu dibuang diganti dengan alif. Jadi sudah saya katakan di awal bahwa alif itu adalah wal alifu hina idzin takunu munqalabatan an wawin aw ya'in. Jadi alif itu fungsinya untuk mengganti wawu atau iya. Ya, dibuang wawunya maka menjadilah seperti ini, wawun. Atau dari lafad contoh dari iyanya seperti lafad yaun. Ini asalnya adalah yayun. Kemudian ya yang kedua diganti dengan alif, berarti menjadi yayun. Berarti menjadi yayun ya. Yayun. Kemudian ya yang terakhir diganti dengan hamzah, maka menjadi yaun. Ya, hanya ini dari saya, karena ini saya di sini hanya sebagai badal saja ya, karena memang ketua padepokan sedang keluar. Jadi saya disuruh untuk mengisi luang waktu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.